teman-teman. Jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Nah, kali ini aku mau bagiin informasi mengenai beasiswa lagi buat kalian. Nah, beasiswanya kemana sih dan beasiswa apa sih? Oke, jadi kali ini beasiswanya yaitu beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM 2021. Nah, bagi kalian yang sedang mencari beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya, saat ini Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada menawarkan program beasiswa SPP atau UKT tahun ajaran 2021-2022 bagi lulusan S1 PTN atau PTS dalam negeri maupun luar negeri. Oke, jadi sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Nah, sebelum mulai ke videonya juga mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Nah, jadi beasiswa ini ditawarkan untuk studi S2 atau Master Degree pada program studi agama dan lintas budaya atau ALB atau dikenal dengan Center for Religious and Cross-Cultural Studies atau CRCS. Oke, jadi CRCS ini didirikan pada tahun 2000 yang merupakan satu-satunya program akademik interdisipliner yang berfokus pada studi agama di sebuah universitas yang tidak berafiliasi dengan agama tertentu di Indonesia. Nah, jadi CRCS ini menerima mahasiswa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan disiplin ilmu atau dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain program studi S2, CRCS ini juga merupakan lembaga riset dan pendidikan publik. Nah, untuk proses belajar mengajar di CRCS ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke cakupan beasiswanya. Jadi cakupan beasiswanya itu beasiswa S2 CRCS ini meliputi biaya SPP senilai 9 juta per semester yang diberikan selama 4 semester. Jadi program ini tidak menanggung biaya hidup, biaya penelitian, biaya buku, biaya transportasi, dan biaya lainnya. Jadi hanya biaya SPP saja senilai 9 juta rupiah per semester. Nah, sebagai informasi aja, apabila penerima beasiswa CRCS ini mendapatkan beasiswa lainnya, maka diwajibkan untuk melapor kepada pihak CRCS sehingga pemberian beasiswa CRCS akan dialihkan pada mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Nah, selain itu ada beberapa kewajiban penerima beasiswa CRCS ini. Jadi penerima beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS ini berkewajiban untuk bekerja selama 6 jam dalam 1 minggu di CRCS. Nah, terdapat 2 jenis pekerjaan yang ditawarkan. Yang pertama itu menjadi asisten peneliti di bawah koordinasi divisi riset. Tugas dari asisten peneliti ini yaitu membaca dan mengclipping berita-berita dari koran, majalah, dan media online dengan tema yang telah ditentukan oleh divisi riset itu sendiri. Koran dan majalahnya disediakan oleh CRCS dan boleh dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Dan teknik pengumpulan berita akan dijelaskan lebih lanjut oleh staf divisi riset itu sendiri. Yang kedua, menjadi reporter di bawah koordinasi divisi pendidikan publik. Jadi tugas dari reporter ini adalah meliputi kegiatan CRCS serta menulis berita berdasarkan hasil liputan tersebut untuk ditampilkan di website CRCS. Oke, jadi setelah cakupan beasiswa dan kewajiban mahasiswa yang menerima beasiswa, sekarang kita masuk ke durasi beasiswa CRCS ini. Oke, jadi beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS ini diberikan selama 4 semester atau 2 tahun kepada penerima beasiswa dengan syarat performa akademik dan performa pekerjaannya baik. IPK penerima beasiswa CRCS ini minimal 3,2. Untuk evaluasi performa akademik dan performa pekerjaan dilakukan setiap semester dan pihak CRCS ini akan menghentikan beasiswa apabila performa penerima beasiswa tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya, mahasiswa tersebut melanjutkan studi dengan biaya sendiri atau mengajukan beasiswa ke instansi lain. Kemudian, setelah kita membicarakan cakupan beasiswa, lalu kewajiban dan durasi beasiswa, sekarang kita masuk ke persyaratan mendaftar beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS ini. Oke, jadi persyaratan beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM ini yang pertama merupakan lulusan D4 atau S1 dari program sarjana yang terakreditasi pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. Nah, untuk pendaftaran ini dibuka untuk semua jurusan walaupun latar belakang jurusannya tidak berkaitan dengan program studi agama dan lintas budaya, peserta tetap dapat mendaftar. Nah, yang kedua, memiliki IPK pada jenjang S1 atau setara dengan kriteria yang pertama, lebih dari sama dengan 2,50 dalam skala 4 atau setara untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A. Lalu yang kedua, lebih dari sama dengan 2,75 dalam skala 4 atau setara untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B. Lalu lebih dari sama dengan 3,00 dalam skala 4 atau setara untuk pendaftar lulusan program studi akreditasi C. Lalu persyaratan yang ketiga, memiliki hasil tes potensi akademik yang masih berlaku maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dengan skor minimal 450 atau PAPS UGM atau TPDA PLTI atau TPA Bappenas. Lalu persyaratan yang terakhir itu memiliki hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat itu. Untuk ketentuan skor TOEFL ITP minimal 475 atau TOEFL IBT minimal 30 atau IELTS 4,0 atau TOEFL PLTI minimal 27 atau ACEP UGM minimal ACEPT UGM minimal 149. Oke guys, sebelumnya maaf banget kalau ada salah penyebutan ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, sekarang untuk cara pendaftarannya. Nah, cara mendaftarnya itu bagaimana sih? Jadi untuk cara mendaftarnya, pendaftaran atau seleksi akan dilaksanakan berdasarkan prosedur pendaftaran masuk program Pascasarjana UGM. Kalian itu atau peserta diwajibkan untuk mendaftar secara online pada website ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk websitenya dengan pilihan jalur reguler. Lalu yang kedua, pada formulir pendaftaran online, pilih program studi agama dan lintas budaya. Lalu yang ketiga, isikan dan upload dokumen-dokumen yang diminta untuk jadwal pendaftaran dan seleksi beasiswa S2 agama dan lintas budaya ini dilakukan setelah mahasiswa mendaftar di UGM. Lalu peserta yang dapat melamar beasiswa S2 agama dan lintas budaya CRCS ini adalah peserta yang telah dinyatakan lulus ujian masuk dan sudah dinyatakan diterima di CRCS UGM. Nah, setelah lolos seleksi administrasi dan wawancara, peserta mengajukan surat lamaran beasiswa ke Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya. Untuk surat lamaran atau permohonan tersebut berisi penjelasan mengapa melamar beasiswa CRCS dan mengapa pelamar layak untuk mendapatkan beasiswa CRCS ini. Untuk panjangnya maksimal 2 halaman. Nah, setelah membuat surat tersebut, lalu kirimkan surat lamaran tersebut ke email ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk emailnya. Lalu jika berkas pendaftaran peserta telah masuk di kantor CRCS, selanjutnya staf CRCS akan menghubungi untuk koordinasi jadwal wawancara lebih lanjut. Nah, bagi kalian atau bagi peserta yang berada di luar Yogyakarta dapat mengikuti tes wawancara melalui telepon atau melalui aplikasi Skype. Untuk pengumuman kelulusannya diumumkan lewat website di www.um.ugm.ac.id, atau kalian bisa cek di description box aku untuk websitenya. Lalu kalian juga dapat mengakses pengumuman tersebut dengan memasukkan nomor pendaftaran online yang sudah diterima. Oke, nah setelah ini aku bakal informasiin atau ngasih informasi mengenai timelinenya. Oke, jadi timelinenya itu yang pertama untuk jadwal pendaftaran online ini atau admission 2021 ini dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 untuk periode 1. Udah kelewat dong ya.
Oke, belum selesai. Jadi ada nih periode 2, yaitu di tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Jadi buat kalian yang belum daftar, buruan daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan. Yang kedua, pembayaran biaya pendaftaran sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran masing-masing. Lalu yang ketiga, pengumuman hasil seleksi di tanggal 11 Juni 2021 dan 26 Juli 2021. Dan yang terakhir, untuk mulai kegiatan akademiknya itu di tanggal 16 Agustus 2021. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa S2 Agama dan Lintas Budaya UGM 2021 di hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas nih mengenai beasiswa ini, kalian bisa menghubungi kontak di lantai 1 bagian akademik Gedung Sekolah Pasca Sarjana UGM. Kontak personnya di Linah Khairiyah Pari. Untuk WhatsApp-nya di 08953488 staf akademik, atau telepon kantor di 02745444976. Atau kalian bisa juga untuk kirim email ke crcs@ugm.ac.id. Oke, jadi aku infoin mengenai beasiswa ini ke kalian berdasarkan website resmi di http://crcs.ugm.ac.id /admission. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku banyak salah kata atau salah pengucapan dalam video ini. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku di setiap hari Senin dan hari Sabtu, tentunya jam 7 malam. Oke, jangan lupa sekali lagi pendaftarannya itu ditutup tanggal 21 Juni 2021 untuk periode 2. Jadi buat kalian yang belum daftar, segera daftar sekarang. Dan buat kalian yang sudah daftar, semoga keterima. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.